Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu laptop dan perangkat disiapkan, kita awali dengan pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pagi hari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita hidup dan kehidupan. Mudah-mudahan kenikmatan hidup yang Allah berikan bisa kita syukuri bersama dengan terus kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya ini kayaknya agak barangkali pada pagi hari ini atau siang hari ini ada yang sudah mulai berpuasa. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya. Dan bagi yang belum memulai, mudah-mudahan juga Allah panjangkan umur kita untuk bisa menikmati Ramadan mulai besok pagi. Dan tentunya doa-doa kita mudah-mudahan hidup kita semakin berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bagi orang muslim hidup itu adalah bukan hanya untuk hidup hari ini, tetapi hidup kita adalah untuk kehidupan panjang setelah kematian. Makanya seorang muslim mengisi hidup untuk selalu diisi dengan amal dan karya yang bisa kita nikmati untuk hari kemudian. Kalau barangkali selama 11 bulan kita dilupakan oleh impian-impian kita, harapan-harapan kita, sehingga 11 bulan kita tidak terasa dijauhkan oleh aktivitas hidup kita, nggak jelas tujuan hidup kita, maka Allah hadirkan Ramadan untuk bisa memastikan kembali, meluruskan kembali tujuan hidup kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ramadan itu sengaja dihadirkan oleh Allah bukan tanpa makna, tanpa tujuan. Allah hadirkan Ramadan tujuannya adalah untuk memastikan apakah iman yang sudah Allah titipkan kepada kita masih ada atau tidak. Satu, kalau masih ada, apakah iman yang ada dalam diri kita itu masih bisa hidup atau sudah mati? Masih hidup atau sudah mati? Kalau hidup, maka apakah iman kita itu masih bisa disirami, tumbuh kembang, berkembang, atau layu gitu. Ada kemunafikan. Kemunafikan dalam perspektif Al-Quran. Jadi Ramadan itu 1 bulan penuh dengan berbagai macam ragam amal ibadah yang ditawarkan oleh Allah di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali keimanan yang sudah Allah titipkan dalam diri kita. Jadi Ramadan itu sengaja dihadirkan oleh Allah kepada kita, Bapak Ibu, itu adalah untuk menumbuhkan kembali iman yang sudah mulai agak mati.
Dan makanya kemudian Allah merekayasa supaya iman kita bisa hidup adalah dengan cara ini kemunafikan. Bawahnya naik. Dengan cara tawaran berbagai macam ragam ibadah yang disampaikan pada kita. Pagi hari ini saya hanya ingin mengatakan sedikit terkait dengan ini. Bahwa amal ibadah di bulan Ramadan itu yang Allah tawarkan kepada kita adalah bukan sekedar puasa Bapak Ibu. Tapi amal ibadah Ramadan yang Allah tawarkan kepada kita itu adalah beragam. Coba sebutkan amal ibadah di bulan Ramadan. 1, ada puasa. 2, tarawih. 3, tilawah dan tadarus. Jadi coba sebutkan amal ibadah di bulan Ramadan. 1, puasa. 2, tarawih. 3, tadarus. 4, itikaf di 10 hari terakhir. 5, 5 zakat. 6, infak sedekah. 7, memberikan takjil buka puasa kepada orang lain. 8, umroh. Umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti haji. Jadi berbagai macam rangkaian ibadah yang ditawarkan oleh Allah kepada kita itu tujuannya adalah untuk supaya kita imannya bertambah, hidup kembali dan berkembang kembali. Makanya tawaran ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sentuhan pertama itu keimanan lebih dahulu. Adanya di WA ini. Kalau nggak bisa, biar waktunya nggak habis. Ya, daripada waktunya habis ya. Nggak bisa masukin dari handphone ke sini, nggak bisa. Ya, sama-sama nggak paham, jadi udah cukup. Ya, ditutup aja dulu, waktunya sayang. Sudah nyiapkan materi dan kelihatannya tidak terekam di sini. Baik. Ya, sama-sama nggak paham teknologi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tema pagi hari ini sangat menarik ya. Karena berkaitan dengan bahaya dan ancaman yang menimpa kita berkaitan dengan kemunafikan. Ayat-ayat munafik yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
Di antara manusia itu ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi dipertegas oleh Allah wa ma hum bimu'minin, mereka sebenarnya bukan orang-orang mukmin. Mereka sebenarnya tidak beriman, kata Allah. Ngaku mukmin tapi langsung Allah yang mengkanter bahwa dia bukan mukmin. Wahidin, wahidin, wahidin. Wa ma hum bimu'minin, mereka sebenarnya tidak beriman. Ada satu hal yang kenapa kemunafikan itu mengkhawatirkan. Sebagai pengantar Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada seorang sahabat senior pada zaman Rasul namanya Hanzalah al-Usaidi. Hanzalah al-Usaidi itu ditemui oleh Abu Bakar Siddiq. Beliau adalah salah satu penulis wahyu. Hanzalah al-Usaidi. Wa kana min kutabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laqiyani Abu Bakrin faqala. Suatu hari Abu Bakar menemui Hanzalah al-Usaidi. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana dengan kamu wahai Hanzalah?" Atau kalau bahasa sekarang, "Apa kabar ya Hanzalah?" gitu kan. Ketika Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Kaifa anta? Apa kabar? Bagaimana keadaanmu?" Jawaban Hanzalah mengejutkan. Dia mengatakan, "Nafaqa Hanzalah, Hanzalah munafik ya Rasulullah." Ya Abu Bakar. Hanzalah munafik ya Abu Bakar. Nafaqa Hanzalah, Hanzalah munafik ya Abu Bakar. Subhanallah, kata Abu Bakar, "Ma taqul, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu ngomong begitu?" gitu kan. Kenapa kamu ngomong begitu? Kenapa kamu mengatakan bahwa kamu munafik? Dijawab oleh Hanzalah, kalimatnya menarik nih. Ketika aku berada di sisi Rasul mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah, ka'annal jannata mar'al ain, seakan-akan sorga itu ada di depan mata saya. Kalau saya sedang di masjid, di majelis taklim, duduk bersama Rasul mendengarkan nasihat Rasul, seakan-akan saya itu soleh banget, ahli sorga banget lagi. Sorga itu seakan-akan deket banget gitu, kata Hanzalah. Tapi ketika aku katanya kembali ke rumah berinteraksi dengan istri dan anak-anakku, nasina kullau, suasana sorgawi itu hilang. Ketika aku di masjid dan di majelis taklim, seakan-akan aku soleh banget, pantas banget sebagai ahli sorga. Ka'annal jannata mar'al ain, seakan-akan sorga di depan mata, dekat banget gitu. Tapi ketika aku kembali berinteraksi dengan istri dan anak-anak, nasina kullau, semuanya lupa. Kata Abu Bakar, ya Hanzalah, kalau suasana hati seperti itu kamu rasakan, saya juga merasakan hal yang sama. Ayo kalau begitu kita soal Rasulullah, kita bertemu dengan Rasul. Akhirnya Abu Bakar mengajak Hanzalah untuk soal kepada Rasul, dan di hadapan Rasulullah, Rasul bertanya kepada Hanzalah pertanyaan yang sama, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana kamu ya Hanzalah? Dijawab oleh Hanzalah dengan jawaban yang sama. Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah munafik ya Rasul. Hanzalah munafik ya Rasul. Ada apa dengan kamu ya Hanzalah? Dijawab oleh Hanzalah dengan jawaban yang sama. Ya Rasulullah, ketika aku di pinggir engkau, di sisi engkau mendengarkan nasihat tauji engkau, seakan-akan aku ini ahli sorga banget. Ka'annal jannata mar'al ain, kayaknya sorga itu dekat banget dengan aku. Sama kan kita begitu kan? Kalau lagi di masjid suasana kayak sorga banget kan? Kita soleh banget. Tapi ketika aku kembali ke rumah, kata Hanzalah, ketemu dengan istri, anak-anak, berinteraksi dengan aktivitas dunia, suasana sorgawi, suasana ahli sorga itu hilang. Dijawab oleh Rasulullah, itu kan? Kata Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadihi, lau tadumuna ala ma takununa alaih." Kalau kamu bisa merawat suasana hatimu seperti saat berada di sisi aku, la safahatkumul malaika, malaikat akan mengucapkan selamat kepada kamu di jalan-jalan dan di tempat tidurmu. Walakin ya Hanzalah sa'atan, tidak apa-apa suasana seperti itu, sesekali ada itu enggak apa-apa, kata Rasulullah. Rasul memberikan sebuah apresiasi. Kalau kita bisa merawat suasana hati terus bersama Allah, dekat dengan Allah, itu luar biasa. Malaikat akan mengucapkan selamat sama kamu dimanapun ketemu.
Tapi nggak apa-apa suasana hati itu muncul di dalam diri kita, tapi sesekali lupa itu nggak apa-apa gitu. Kata Rasulullah, kalau kita bukan sesekali, sering lupanya kan gitu kan. Nah, hadis ini memberikan sebuah pelajaran bahwa kenapa Hanzalah mengkhawatirkan banget gitu. Ada suasana jiwa yang mendua. Suasana jiwa yang mendua saat bersama Rasul begitu dekat, tapi ketika di luar Islam, suasana Islam dalam hati itu hilang gitu kan. Suasana keimanan itu hilang gitu. Ketika di masjid iman banget, soleh banget, ketika di luar, di pasar, berinteraksi dengan aktivitas hidup, lupa, suasana itu hilang. Khawatir ada suasana mendua, ada kemunafikan. Hanzalah itu begitu. Tapi dijawab oleh Rasul, nggak apa-apa sesekali terjadi begitu gitu. Nah, ini maksud saya sebagai pengantar bahwa hadis Hanzalah Al-Usaidi ini memberikan warning kepada kita, hati-hati, kemunafikan itu ada dalam diri kita. Dan kemunafikan itu kenapa membahayakan? Karena dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10 Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi bahwa munafik itu nanti di hari kiamat akan mendapatkan siksa yang sangat pedih, siksa yang sangat pedih. Dan di dalam surat An-Nisa ayat 140 Allah mengatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a, bahwa Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam bareng-bareng. Ini nih kenapa kemudian harus waspada, karena kemunafikan itu akan mengantarkan kita kepada neraka, dan kita akan dikumpulkan dengan orang-orang, mohon maaf bukan kita ya, orang-orang munafik akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir di neraka nanti. Ini hadis Hanzalah Al-Usaidi, hadisnya adalah sahih riwayat Muslim ya. Kemudian ini ancaman bagi orang munafik, lihat ayatnya di depan. Pertama adalah Al-Baqarah ayat 10, walahum adzabun alim, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. An-Nisa 140 tegas, Allah mengumpulkan orang munafik dengan orang kafir di neraka jahanam bareng-bareng. Muaranya sama orang munafik. Meskipun orang munafik dia sholat, dia puasa bersama kita, tapi kemunafikan itu mengantarkan dia akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena pada sejatinya orang munafik itu adalah tampilan saja yang muslim, sementara hatinya dia kafir. Jadi sama suasana hatinya. Nah, siapakah orang munafik itu? An-nifaqu fil Islam idharul iman wa ikhfaul kufri. Munafik itu adalah menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Maka kemudian Allah mengatakan yukhadi'un Allah walladzina amanu. Orang munafik itu menipu Allah dan orang-orang mukmin yang sejatinya mereka menipu diri mereka sendiri. Dia sholat tapi tujuannya bohongin umat. Dia puasa bohongin umat. Dia haji tampilan doang bohongin umat. Ingin tampil di hadapan publik bahwa dia itu muslim yang baik, sementara di dalam dirinya ada kekufuran. Enggak suka sebenarnya, cuma dia kepura-puraan dia lakukan itu munafik. Jadi orang munafik itu bohongin umat gitu loh, bohongin publik tujuannya. Supaya kenapa mungkin bertanya, kenapa orang kemudian bohongin umat, bohongin publik? Apa sih maksudnya? Ya bisa aja ingin menarik simpati publik gitu kan, ada kepentingan yang dia inginkan, ingin mendapatkan kemudian simpatik masyarakat, ada kepentingan yang dia inginkan. Tapi sebenarnya dia tidak menikmati dan tidak percaya dengan itu semuanya. Itu kemunafikan, sadis kan? Kemunafikan itu sadis. Sampai kemudian pura-pura berpenampilan Islam gitu kan, pura-pura menjalankan syariat Islam untuk membohongi umat Islam, sementara sejatinya mereka tidak meyakini itu semuanya. Dan kata Allah, kalau mereka ingin menipu umat, menipu publik, wa ma yakhda'una illa anfusahum, sebenarnya mereka itu menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Karena nanti di akhirat saat mereka menerima rapot, mereka tidak mendapatkan nilai sama sekali dari apa yang telah mereka lakukan. Ya Allah, saya puasa, di mana pahala puasa saya? Ya Allah, saya haji, di mana pahala haji saya? Dijawab oleh Allah, oh, kamu haji pura-pura ya. Kamu haji pura-pura, kamu puasa pura-pura. Ya kan? Makanya kalimatnya adalah mereka yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang mukmin, sementara wa ma yakhda'una illa anfusahum, mereka tidak menipu kecuali kepada diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, mereka tidak merasa.
Yang rugi itu mereka sendiri sebenarnya, karena membohongi diri mereka sendiri. Kemunafikan itu berat sekali, bahaya sekali. Pertanyaannya adalah apakah orang munafik itu termasuk orang Islam? Apakah munafik itu termasuk orang Islam? Ini pertanyaan. Nah, ini pembahasan awal di Al-Baqarah. Coba diingat kembali. Di awal surat Al-Baqarah Allah membagi manusia ke dalam 3 kelompok. 1 kelompok mukmin, 2 kafir, 3 munafik, ya kan? Mukmin Allah sebutkan ayat 2 atau ayat 3 sampai 5. Kafir Allah sebutkan ayat 6 sampai 7, dan munafik Allah sebutkan ayat 8 sampai 20. Artinya, coba dari pembagian kelompok manusia ini, pertanyaannya, apakah orang munafik itu masuk kategori orang Islam? Jawabannya apa? Ya tidak, karena kelompoknya udah beda, ya kan? Kelompoknya udah beda gitu. Jadi di awal surat Al-Baqarah itu Allah membagi manusia ke dalam 3 kelompok. Mukmin ayat 2 sampai 5. Kafir ayat 6 sampai 7, dan orang munafik ayat 8 sampai 20 orang munafik itu. Jadi orang munafik itu jadi manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Dengan demikian maka orang munafik tidak masuk kategori orang mukmin, nggak masuk kelompok mukmin, gitu kan? Orang munafik itu. Mana coba bukti bahwa orang munafik tidak masuk kelompok mukmin? Pertama, kelompoknya beda. Dan kemarin waktu itu saya sampaikan, masing-masing kelompok itu ada dalam lingkarannya. Mukmin ada dalam lingkarannya, kafir ada dalam lingkarannya. Namun munafik itu tengah-tengah. Dan masing-masing itu tidak boleh lompat dari pagar lingkaran. Kalau orang mukmin berada di lingkarannya, kalau lompat ke lingkaran orang lain, gitu kan? Berarti dia sudah berada di lingkaran orang lain. Orang mukmin main-main gabung dengan orang kafir, dia akan bersama orang kafir, gitu kan? Nah, orang munafik ini uniknya adalah mereka tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Diajak oleh kelompok mukmin, mari bergabung bersama kita. Enggak, saya netral saja, saya nggak kemana-mana. Kata diajak oleh orang kafir, sini bergabung bersama kita. Enggak, saya netral saja, saya nggak kemana-mana. Orang munafik itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Kadang gabung dengan orang mukmin ketika ada kepentingan, kadang bersama orang kafir ketika ada kepentingan. Itu ruwetnya orang munafik. Tapi yang jelas bahwa pertanyaan apakah orang munafik termasuk orang Islam, jawabannya tidak, karena kelompoknya beda, ya kan? Kelompoknya beda. Dan yang paling penting malah lebih dekat pada orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir Allah mengatakan di ayat 7, walahum adzabun azim. Orang kafir mendapatkan siksa yang sangat besar. Orang munafik di ayat 10-nya, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Mereka akan mendapatkan siksa atas apa yang mereka dustakan. Jadi muara akhirnya di akhirat adalah sama. Makanya tadi ayatnya surat An-Nisa ini, innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sungguhnya Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam bareng-bareng. Di dunianya bersama kita, tapi di akhiratnya bersama orang kafir. Milih mana? Orang munafik itu di dunia bersama kita, kadang haji bareng, kadang kemudian sholat bareng. Coba karena haji sholatnya kepura-puraan, sementara hatinya kufur, maka di akhirat mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang kafir. Nah, ini bahayanya kemunafikan, makanya perlu diwaspadai, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa orang munafik lebih berbahaya dari orang kafir? Karena mereka berada di tengah-tengah umat sehingga sulit terdeteksi. Orang kafir itu sikapnya jelas. Saya agamanya ini, saya agama ini, terang-terangan. Kita punya tetangga non muslim, terang-terangan jelas kan? Karena sikap mereka jelas, maka sikap kita kepada mereka juga jelas. Lakum dinukum waliyadinnya, gitu loh. Yang terjadi di masyarakat, kita saling menghormati, enak. Kita saling masalah tetangga, kita saling berbuat baik. Tapi urusan agama kita masing-masing enak. Dengan orang kafir, dengan non muslim itu enak gitu. Mereka menghargai kita sebagai tetangga, kita menghargai mereka sebagai tetangga. Mereka menghargai kita sebagai teman, kita menghargai mereka sebagai teman, enak. Tapi urusan agama tidak boleh dicampur adukan, lakum dinukum waliyadin, ya kan? Tapi orang munafik itu sulit karena mereka berada di tengah-tengah kita. Orang munafik itu sholat bersama kita, haji bersama kita, kadang bicara tentang Islam, bicara tentang perjuangan, bicara tentang ini. Tapi sejatinya mereka tidak suka itu semuanya. Sebenarnya itu adalah bohong, gitu. Ini kan susah terdeteksinya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian,
ayat tentang orang kafir disebutkan oleh Allah cuma 2 ayat, ayat 6 sama 7 doang. Tapi bicara tentang kemunafikan panjang lebar gitu kan. Di Al-Baqarah aja dari 8 sampai 20. Kenapa? Saking ruwetnya orang munafik itu, ruwet. Dan Nabi Muhammad ketika di Madinah membangun kota Madinah setelah hijrah, 10 tahun Nabi Muhammad di Madinah itu ruwet ngadepi orang-orang munafik. Ada instruksi jihad, besok kita perang. Wah, orang munafik kasak kusuk melemahkan semangat umat. Nggak usah, ini panas banget di luar, nggak usah ini kita begini. Jadi ngerogoti umat, ruwet ngadepi orang munafik itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian, orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Karena memang bahayanya melemahkan barisan umat, melemahkan saf umat, memecah belah umat dari dalam. Jadi umat diadu domba, dipecah belah, dilemahkan. Itu bukan dari luar, dari dalam gitu, dari dalam. Itu berat banget. Nah, bahaya bagi orang munafik di tengah masyarakat banyak banget ya, diantaranya dalam melemahkan. Nah, ini ayat-ayat tentang munafik ya, ayat-ayat tentang munafik itu banyak banget ya. Al-Baqarah itu dari 8 sampai 20, 204 sampai 206, An-Nisa ada juga 138 148, surat At-Taubah itu banyak banget tentang munafik. Karena At-Taubah itu isinya perjuangan, dan di dalam perjuangan itu banyak banget itu aktivitas orang munafik menggemboskan umat itu. Al-Ahzab ayat 73, Al-Fat 6, Al-Had 13-15, dan ada satu surat khusus namanya surat Al-Munafiqun. Itu berat banget. Nah, pertanyaan, kenapa ayat-ayat munafik semuanya adalah madaniyah setelah Nabi Muhammad hijrah? Pertanyaan, kenapa kemunafikan itu dibahas oleh Allah dalam ayat-ayat setelah hijrah? Ketika Nabi Muhammad di Mekah 13 tahun tidak ada ayat tentang munafik. Siapa jawab? Kenapa ketika Nabi Muhammad di Mekah 13 tahun membangun dakwah, membangun keislaman tidak ada turun ayat-ayat tentang munafik? Sementara ketika hijrah 10 tahun di Madinah banyak banget ayat tentang munafik. Siapa bisa jawab? Ya, siapa bisa jawab? Dapat hadiah dari Haji Muzammil. Ya, dari Bapak Haji. Ya, silakan. Siapa bisa jawab? Kenapa di Mekah tidak ada ayat-ayat tentang kemunafikan 13 tahun? Ya, silakan. Kekuatan akidah di Mekah. Di Madinah juga sama menguatkan akidah. Ayo, siapa lagi mau jawab? Iya, kenapa di Makkah itu tidak ada kemunafikan? Kenapa tidak turun ayat-ayat kemunafikan di Makkah? Karena memang tidak ada kemunafikan selama marhalah Makkiyah itu. Marhalah Makkiyah itu masa-masa umat Islam terintimidasi. Orang masuk Islam itu diancam disiksa. Orang mau masuk Islam itu diancam disiksa. Mana ada orang mau pura-pura masuk Islam? Ayo. Yang ada itu militansi, ya Islam beneran. Jadi kuat banget masa-masa ketika Nabi Muhammad para sahabat di Makkah. Jadi tidak ada ayat-ayat kemunafikan karena memang kemunafikan nggak muncul di Makkah 13 tahun itu. Yang ada adalah orang kalau masuk Islam ya bener-bener masuk Islam, nggak ada pura-pura itu. Orang pura-pura gimana? Orang masuk Islam disiksa ya? Mau pura-pura terus disiksa? Nggak mau. Gitu. Sementara di Madinah, kenapa kemudian tumbuh subur kemunafikan? Karena saat di Madinah umat Islam mulai kuat dan berkuasa, banyak orang-orang Yahudi yang ingin mendapatkan pengayoman, ingin tetap tinggal di Madinah, ingin bisa diterima di Madinah, maka pura-pura masuk Islam. Makanya dari pelajaran dari ini semuanya Bapak Ibu, ketika umat Islam itu mayoritas, maka kemunafikan akan tumbuh subur. Ketika umat Islam itu minoritas, maka kemunafikan akan semakin hilang dan berkurang. Coba cek sekarang. Islam di Eropa jarang orang-orang munafik itu. Kenapa? Karena memang orang-orang masuk Islam itu militan, bangga dengan Islamnya, dan dia tampil dengan keislamannya. Karena memang dikucilkan, kadang kemudian juga tidak dihadapkan pada tantangan-tantangan. Militan orang-orang Islam di minoritas itu. Tapi ketika umat Islam itu mayoritas,
maka banyak banget, subur banget kemunafikan. Kenapa? Apalagi pengen nyalon sebagai apa, tampil seperti kayak Islam banget, ya kan? Nyalon sebagai apa, tampil supaya apa? Diterima oleh masyarakat dan dipilih. Ini masyarakat muslim mayoritas, saya pengen nyalon sebagai apa? Pengen dipilih oleh masyarakat. Ya mestinya saya pakai baju mereka kan? Itu. Kemunafikan itu tumbuh subur ketika umat Islam itu mayoritas. Tapi ketika umat Islam minoritas, kemunafikan itu tipis banget. Nah ini ya. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, meski ayat yang tentang munafik tadi begitu membahayakan, tapi kemunafikan terbagi menjadi dua. Ada kemunafikan akidah, ada kemunafikan amal. Kemunafikan akidah itu kemunafikan yang muncul dari keyakinan. Yang tadi dibahas itu. Yang nanti di dalam surat An-Nisa disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di keraknya neraka api jahanam. Intipnya neraka api jahanam. Orang kafir mungkin masuk neraka, tapi orang munafik diintipnya. Karena lebih sadis daripada orang kafir. Menipu umat dan membohongi umat, orang munafik itu. Ini munafik akidah. Munafik akidah itu adalah orang yang di dalam hatinya kosong dari keimanan, enggak percaya pada Islam, tapi tampilan luarnya itu adalah dia Islam banget, gitu kan? Itu munafik akidah. Kalau kemunafikan amal, itulah kemunafikan yang terjadi karena melakukan perbuatan orang-orang munafik. Perbuatan orang munafik cirinya adalah suka bohong. Kalau janji gak ditepati, kemudian kalau dikasih amanat dia berkhianat, gitu kan? Itu ciri orang munafik. Ciri orang munafik kalau diberi amanat dia berkhianat. Kemudian kalau berjanji tidak menepati, kemudian dia suka berbohong, ciri orang munafik. Nah, kalau kita melakukan salah satu di antara tiga sifat ini, berarti ada kemunafikan di dalam diri kita, dan itu kemunafikan amal. Kemunafikan amal ini tidak mengeluarkan dari Islam. Kita tetap muslim, tapi kita berdosa karena berbuat kesalahan ini. Makanya tadi kalau saya sampaikan, di dalam diri kita semuanya ada sifat kemunafikan, tapi mudah-mudahan hanya kemunafikan amal. Tapi kita masih muslim, dan kemunafikan itu kadarnya beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, dan ada yang kemudian berusaha dihilangkan. Dengan semangat mengaji dan semangat menjalankan Islam, kita terus berusaha menghilangkan sifat-sifat kemunafikan ini, dan kita berusaha menjadi orang baik, muslim yang baik. Jadi yang disampaikan bahwa orang munafik akan dikumpulkan di neraka jahanam bersama orang kafir itu adalah kemunafikan akidah, ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke pembahasan ini di tafsir Wahbah Zuhaili ya, tafsir Munir, sifat-sifat orang munafik di dalam surat Al-Baqarah. Tadi Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 20. Ayat 8 dimulai, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Oke. Kadang aku mukmin tapi sebenarnya dia bukan mukmin. Ciri yang pertama, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Orang munafik suka nipu. Al-khida', penipuan. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Itu suka nipu. Jadi di sifat-sifatnya ada di halaman Pak Haji Muzammil di 88. Itu sifat orang munafik di halaman 88 di kitabnya. Tentang sifat orang munafik di surat Al-Baqarah pertama adalah nipu. Kita biasanya barangkali masyarakat nipu dalam dagangan, jual beli. Ini nipu agama, nipu umat dalam persoalan agama. Sadis banget kan? Kalau nipu cuma nipu bisnis, nipu apa mungkin ya itu dosa, tetapi tidak terlalu besar. Ini nipu masalah agama gitu. Bohongin umat, bohongin publik, pura-pura dia muslim sementara dia bukan muslim. Dulu waktu zaman Belanda terkenal di Aceh itu ada siapa itu? Senuk Hargronje itu kan ya. Dia pura-pura tampil sebagai seorang muslim, bohongin publik. Dan kemudian di Khilafah Utsmaniyah di Turki Khilafah Utsmaniyah itu hancur, diruntuhkan oleh seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Siapa? Mustafa Kamal Ataturk itu Yahudi yang sengaja ditampilkan sebagai seorang muslim, menghancurkan khilafah Utsmaniyah dihabisi, yang kemudian dimunculkan sekulerisme, yang kemudian azan nggak boleh bahasa Arab tapi pakai bahasa Turki, kemudian Quran mengaji tidak boleh kemudian jilbab dilarang. Sekarang baru muncul kembali Turki, Islamnya udah masuk ke istana.
Jadi istrinya Erdogan pakai jilbab dan itu perempuan pertama setelah runtuhnya khilafah jilbab masuk istana. Makanya sekarang Turki itu termasuk negara yang kuat, negara Islam yang kuat sekarang Turki. Jadi yang pertama cirinya orang munafik yang pertama at-tadzahur bil iman, pura-pura iman, itu kan? Itu ayat 8. Yang kedua menipu. Itu yukhadi'un Allah walladzina amanu ayat ke-9. Kemudian maradul qalbi, sakit hati, hatinya itu ada penyakitnya, penyakit kemunafikan itu dahsyat. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Bapak Ibu, orang munafik kemunafikan itu enggak malah kempes, tapi terus tumbuh berkembang terus. Karena orang munafik itu di pikirannya udah kotor. Dia terus berpikir bohongin umat, menipu umat, bohongi publik, menipu publik. Jadi penyakitnya itu ibarat bisul terus membesar. Orang munafik. Kecuali memang Allah, orang-orang yang Allah berikan hidayah dan dia berusaha menghilangkan kemunafikan berat gitu. Tapi karena kemunafikan itu nggak percaya sama Allah dan tidak punya keimanan kepada Allah, yang ditumbuh suburkan yaitu nipu orangnya, bohongin publiknya terus, bohongin umat, bohongin publik terus-terusan. Orang munafik itu. Tampilannya Muslim tapi bohongin umat gitu kan. Seakan-akan mendukung Islam, tapi dia benci banget sama Islam, nggak suka Islam itu maju, nggak suka Islam itu kuat, nggak suka Islam itu kemudian bersatu, tapi terus berusaha. Ini diantaranya adalah penyakit orang-orang munafik. Yang ketiga itu al-ifsad fil ardi, bikin kerusakan di muka bumi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dibilang jangan bikin kerusakan di muka bumi, enggak, saya reformis, saya selalu berbuat baik. Tapi ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jadi orang munafik itu ketika diserai amanah dan tanggung jawab mengelola negeri, mengelola bumi, mengelola wilayah, mereka tidak pernah berpikir untuk bisa membangun dengan nasionalisme yang bagus tuh enggak. Tapi berusaha untuk mendapatkan kepentingan pribadi, enggak peduli dengan persoalan kebaikan umat. Jadi kalau ada orang kemudian mencurigai umat Islam seakan-akan Islam itu tidak nasionalis, tidak Pancasilais, itu keliru. Islam itu mengajarkan kita untuk cinta tanah air. Islam itu mengajarkan kita untuk berkorban, berjuang untuk negaranya. Dan umat Islam sudah teruji lintas generasi paling berada di garis terdepan untuk memajukan bangsa dan negaranya. Islam itu luar biasa. Bahkan orang-orang barangkali yang gembar-gembor mengatakan Pancasilais, nasionalis, bisa jadi kemudian mereka hanya slogan-slogan. Tapi umat Islam itu tidak perlu dicurigai. Umat Islam itu benar-benar militan cinta negeri itu, gitu loh. Dan nggak perlu kita mengatakan cinta NKRI harga mati, itu udah jelas gitu kan. Kita akan mencintai negeri kita dan akan berjuang untuk negeri kita gitu kan. Islam itu luar biasa. Makanya orang Islam itu yang imannya murni dan bersih, ketika berjuang untuk membangun negeri, dia berjuang dengan tulus, penuh cinta terhadap negerinya, membangun negaranya dengan luar biasa semangat. Itu Islam. Makanya orang munafik itu adalah dia nggak pernah berpikir untuk kemaslahatan bangsa dan negara, dia hanya kepentingannya untuk dirinya saja. Itu munafik. Yang keempat, al-i'rad 'anil iman, dia berpaling dari keimanan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika dibilang ayo beriman dong, beriman kepada Allah seperti mukmin-mukmin yang lain, nggak mau, ngapain itu orang-orang bodoh ngikuti orang-orang bodoh. Umat Islam itu bodoh-bodoh tuh, umat Islam kayak gitu-gitu diikuti, enggak gitu. Dan sekarang ini tampil di permukaan orang-orang yang dengan gampang merendahkan Islam dan umat Islam, iya kan? Beberapa figur-figur tampil dengan gampang merendahkan Islam dan umat Islam. Apa sih maksudnya? Kenapa kadang-kadang menghantam Islam, merendahkan Islam, umat Islam begitu bangga dan berani banget? Karena ternyata ya mereka nggak tahu itu kenapa begitu berani begitu. Jadi nanti akan disampaikan di sifat-sifat orang munafik. Sengaja Allah tampilkan kemunafikan ke publik supaya orang tahu bahwa dia adalah munafik, gitu kan? Sengaja ditampilkan. Ulama adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Jadi orang munafik itu membangun keimanan, dia tampil seakan-akan dia muslim, tapi kemudian ketika keimanan itu hilang, maka benar-benar kelihatan sejatinya dia adalah bukan muslim. Itu benar-benar dimunculkan di publik. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Indonesia itu mayoritas muslim. Jadi orang-orang munafik tampil di permukaan itu suka ditampilkan oleh Allah, dibuka
jati dirinya oleh Allah, dia muslim atau bukan itu. Karena ternyata dia bersama siapa dan membela siapa gitu kan. Kalau dia membela orang-orang dan merendahkan Islam, merendahkan umat Islam, berarti mereka bukan bagian dari umat Islam. Di antara ciri orang munafik itu adalah al-istihza bil mu'minin. Suka ngenyek. Ngenyek itu apa? Menghina, merendahkan umat Islam. Lagi dia muslim merendahkan umat Islam. Aneh kan? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah itu tadi orang munafik itu tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Kalimatnya kelihatan bijaksana ya. Saya emang nggak mau deh dia tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Nggak mau gabung dengan orang mukmin, nggak mau gabung dengan orang kafir, orang munafik itu. Tapi kadang bersama orang mukmin, kadang bersama orang kafir. Tergantung di situ ada manfaat kepentingan apa tidak. Ini orang munafik tuh nggak punya prinsip yang harus diperjuangkan. Padahal yang namanya akidah itu harga mati, nggak boleh kemudian dibuat main-main begini. Kebenaran itu adalah prinsip yang harus kita pilih. Kebenaran itu adalah prinsip yang harus kita perjuangkan. Kalau kita tahu bahwa kebenaran ada di sini, ya harus bersama sini, ya kan? Nggak boleh main-main begitu. Ini mah enggak. Wa idza laqul ladzina amanu, kalau bertemu dengan orang-orang mukmin dia gabung bersama mukmin. Wa idza khalau ila syaitim, kalau mereka kemudian berpaling dari mukmin dan gabung dengan setan-setan mereka gitu kan. Bahasa Qur'annya setan-setan mereka, qalu inna ma'akum, kami bersama kalian loh gitu. Loh, kemarin ente di sana, kenapa ke sini? Wa inna ma nahnu mustaziun, kemarin cuma bohong-bohongan doang, bohongin mereka lah gitu kan. Enak banget kayak gitu tuh berbuat. Itu munafik, itu sadisnya di situ orang munafik. Nah ini diantaranya ya ciri-ciri orang munafik di 8 sampai 20 itu ini ya ciri-ciri orang munafik itu. Makanya nah saya ingin menambahkan dalam waktu yang 5 menit ini menambahkan ciri orang munafik di ayat yang lain. An-Nisa ayat 139, 143. Di 138-nya nanti mulai dari 138 ya An-Nisa'nya itu. Kata Allah di 138 itu basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Kasih kabar gembira ya Muhammad kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Dia 138. Maaf tidak dimasukkan di ayat ini, mestinya masuk. Siapa orang munafik yang akan mendapatkan siksa yang sangat pedih itu? Tulisan merah di ayat 139. Alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin selain mukmin. Ayat politik loh ini. Makanya bagus ayat-ayat politik di dalam Quran itu dibahasnya tidak menjelang pemilu atau pilkada. Supaya umat itu faham tentang politiknya. Cuma ayat-ayat begini ketika kemudian menjelang pemilu pilkada yang langsung diserang. Wah itu pengajian politik, wah itu tidak fair. Politik bawa-bawa ayat katanya gitu. Ya memang harus bawa-bawa ayat. Umat Islam punya ayat dan punya aturan gitu kan. Ini yang kemudian terjemah kalimat aulia itu sekarang diterjemah Kemenak dirubah-rubah itu. Alladzina yattakhidhunal kafirina aulia, ada Quran yang diterjemahnya dirubah, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai penolong, sebagai kekasih. Tapi aulia itu diartikan pemimpin sebenarnya. Jadi ada calon muslim, kenapa milih kafir? Ayo. Kenapa ayo? Kalau ada calon pemimpin muslim, kenapa milih yang kafir? Ayo. Kenapa? Kalau bukan karena kepentingan dan keinginan sesuatu, nggak mungkin kan? Iya kan? Karena muslim itu walak kesetiaannya kepada muslim, mestinya kan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ayat-ayat politik ini, tapi kemudian makanya ya harus dibahasnya jauh dari pilkada. Cuma Indonesia itu susah nyari waktunya. Habis pilpres, pilbub, pilgub, jadi akhirnya susah kan gitu. Nah ayat ini ciri munafik yang amali nih 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah menipu mereka, karena nanti di akhirat tidak dapat pahala apa-apa. Satu di ciri orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau salat males-males. Nah, kalau ini masuk kita ini. Kalau mau ngerjain salat males, itu munafikan.
Jadi kalau kita mau sholat isya ketinggalan jamaah kemudian males di rumah, kemunafikan itu ada. Makanya bapak-bapak yang biasa ke masjid musola, pastikan kalau sholat 5 waktu ke masjid musola, sehingga terus semangat, terawat banget. Coba kalau kita tidak di masjid musola, sholatnya di rumah, Pak belum sholat isya loh Pak, iya duh masya Allah udah ngantuk banget ya Bu, katanya. Pak kamu tidur belum sholat isya, Bu, biasa begitu suaminya kan Bu ya. Kalau suami kita nggak sholat di jamaah di masjid terus ketiduran, Pak sholat isya dulu, ngantuk banget ya Bu ya. Oh, itu mulai ada kemunafikan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik malas kalau diajak sholat. Yang kedua, yuraunan nas. Kalau dia sholat itu riya, ingin dilihat dipuji oleh orang. Riya, yuraunan nas. Yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka jarang menyebut, berzikir, menyebut nama Allah, jarang sekali. Bibirnya jarang sekali keluar kalimat la ilaha illallah, subhanallah, Allah akbar, jarang. Pak Haji, waduh sukses banget. Oh iya, ini saya belajar teori dari Amerika, dari mana Pak Haji, waduh, oh iya saya ini hebat. Enggak ada, masya Allah, alhamdulillah, ini berkat Allah. Kalimat itu nggak muncul di pikiran Allah, itu nggak ada gitu. Orang muslim kan enggak. Pak Haji sehat, alhamdulillah. Pak Haji kok masya Allah usahanya tamat, ya alhamdulillah, masya Allah, ini Allah memberikan nikmat. Jadi Allah di mulut tuh, di bibir itu berarti mukmin gitu. Orang munafik itu jarang di dalam mulutnya keluar nama Allah. 143 ciri orang munafik di surat An-Nisa ayat 143. Mudzabdzabina baina dzalik. Orang munafik itu plain plan, la ilaha ula, tidak bergabung dengan orang mukmin, wala ilaha ula, tidak bergabung bersama orang kafir. Mudzabdzab tidak punya prinsip yang diperjuangkan. Dia kadang ke sana, kadang kemari, seperti bunglon, warnanya berubah-ubah. Kadang mencrok sana, mencrok sini. Itu namanya munafik. Orang mukmin punya prinsip. Saya bersama siapa, saya kemudian warnanya apa, dan saya harus bagaimana. Mukmin itu jelas. Makanya lain kali nyoba nanti ada kita bahas ayat-ayat politik. Ada pilihan ayat-ayat politik. Tapi nanti Al-Ittihad katanya pengajian politik. Nah, terakhir Bapak-bapak, karena sudah jam 6, ini ciri sifat-sifat orang munafik di dalam surat At-Taubah. Sifat orang munafik dalam surat At-Taubah, kalau di dalam Al-Baqarah tadi udah disampaikan. Saya cuma terakhir aja ngambil yang poin nomor 5. Silahkan Qur'annya kalau nanti dilihat handphonenya ada, yang punya handphone, silahkan Qur'an surat At-Taubah 67. At-Taubah 67 silahkan. Tentang orang munafik. Orang munafik itu apa? At-Taubah 67. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. 67. Al-munafiquna orang munafik laki-laki wal munafiqat orang munafik perempuan ba'dhum min ba'd sebagian berasal dari sebagian yang lain. Kemunafikan itu nular, mempengaruhi yang lain. Suami yang munafik kalau istrinya ada jodoh dan bertahan lama, istrinya juga kena. Cek aja, karena istrinya mendukung gerakan suaminya. Istri yang munafik kalau suaminya bertahan dengan istri itu akan kena. Jadi kemunafikan itu nular, makanya ba'dhuhum min ba'd, sebagian itu lahir dari sebagian yang lain. Itu hati-hati loh itu. Teman yang akrab, kita teman banget, akrab banget, muhalid banget, akrab banget gitu. Itu biasanya juga kalau satunya munafik, satunya juga kena. Karena orang yang baik gak akan mungkin bisa nyatu dengan orang munafik, nggak bisa. Makanya di bahasa ayatnya adalah ba'dhuhum min ba'd, sebagian dari sebagian yang lain gitu kan. Kemudian ciri orang munafik itu apa? Satu, lihat, ya'muruna bil munkar, mereka selalu memerintahkan kemungkaran. Orang munafik itu senangnya mengajak kemungkaran, amar mungkar, mempromosikan kemungkaran, memfasilitasi kemungkaran, mensupport kemungkaran gitu kan. Mensosialisasikan kemungkaran, membela kemungkaran, itu namanya amar mungkar.
Kemudian wayanhauna, dan melarang anil ma'rufi, kebaikan, nahi ma'ruf. Orang munafik itu nggak senang ada pengajian, ada kebaikan, di otak-atik dipermasalahkan yang namanya kebaikan itu. Jadi kebalik istilahnya, coba. Orang munafik itu amar mungkar, nahi ma'ruf. Lihat ayatnya. Orang munafik itu ya'muruna bil mungkar, paling bawah. Amar mungkar, nahi ma'ruf. Orang munafik itu. Sementara kita kan istilahnya yang benar apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Orang munafik itu amar mungkar, nahi ma'ruf. Jadi kalau untuk acara-acara yang enggak benar, wah nyawernya banyak, pendanaannya itu semangat, didanai gitu kan. Tapi acara kebaikan-kebaikan dikasih proposal kecil banget gitu kan. Kemungkaran dipromosikan, disosialisasikan, dibela-bela kemungkaran itu. Sementara kebaikan-kebaikan kadang diotak-atik, dipermasalahkan. Pengajian dipermasalahkan, diotak-atik. Itu ada kemunafikan dalam diri ini. Dan itu ciri orang munafik. Nggak senang kalau kebaikan itu muncul, nggak senang kalau kebaikan itu hidup. Tapi selalu yang ingin adalah kemungkarannya. Awas, ini komben ya, disandingkan. Ciri orang munafik itu apa? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Apa istilahnya? Amar munkar, nahi ma'ruf. Di ayat sebelumnya, itu tentang orang-orang mukmin. Orang mukmin itu malah sebaliknya. Orang mukmin itu di ayat 71-nya surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ayat 71-nya di halaman yang sebelahnya. Orang mukmin yang satu dan orang mukmin yang lain itu satu sama lain saling mengasihi. Cirinya orang mukmin itu apa? Ya'muruna bil ma'ruf, senang mengajak kebaikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan melarang kemungkaran. Ini benar mukmin. Ayat 71, Pak. Ayat 71, orang mukmin itu diantara cirinya amar ma'ruf, nahi mungkar. Orang munafik apa cirinya? Amar mungkar. Ini istilah Quran loh Pak, dibolak-balik. Istilah Quran dibolak-balik. Ulangi, orang mukmin di ayat At-Taubah ayat 71. Ciri orang mukmin apa? Amar ma'ruf. Kalau Bapak yakin Islam agama yang terbaik, Bapak yakin ajaran Islam itu indah dan memuliakan orang, silakan ajak orang lain, promosikan pada orang lain, ajak orang lain. Kalau Bapak tahu bahwa pengajian Al-Ittihad itu bagus, ajak orang lain, promosikan orang lain. Kalau yakin bahwa ini adalah baik, promosikan gitu kan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang munafik ini kebalik, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, amar munkar nahi ma'ruf. Nah itu kan, itu orang munafik. Ini ciri orang munafik itu. Di antara ciri orang munafik berikutnya, wa yaqbiduna aydiyahum, menggenggam tangannya. Pelit orang munafik untuk kebaikan, itu pelit banget. Cuma kadang-kadang gitu kan, kalau untuk kemungkaran, wah gampang banget duit itu dikeluarin. Tapi untuk kebaikan pelit banget gitu kan. Ini ada kemunafikan. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, waktunya udah jam 6 lewat. Jadi ini sekilas, tetapi sebelum ditutup adalah berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 17, 18, 19, 20 tuh. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nar, halaman 89 Pak Haji Muzamil. Jadi perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Ketika apinya itu bersinar, falamma adha'at ma haulahu, bersinar, dzahaballahu binurihim, kemudian Allah padamkan apinya itu. Jadi orang munafik itu ketika sholat, dia seperti sedang menyalakan api, dia bersinar cahayanya. Tapi kemudian Allah matikan lagi, kemunafikan hilang, gelap gulita kembali. Orang munafik itu tidak bisa berjalan sebenarnya dalam hidayah Allah, karena mereka cahayanya hanya sesekali dia lakukan kepura-puraan. Tapi yang paling penting di ayat ke-20-nya sebenarnya, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masawfi. Kalimatnya ini, kullama adha'a lahum masawfi wa idza adlama alaihim qamu. Orang munafik itu oportunis. Orang munafik itu dia bergerak dan bergabung bersama siapapun yang mendapatkan manfaat keuntungan materi. Dia akan bergabung dengan siapapun. Kullama adha'a lahum, ketika ada cahaya dia gabung ke sana. Kayak laron. Tahu laron? Laron itu ketika ada cahaya gabung sana. Cahaya dimatikan, sini cahaya gabung sini. Itu orang munafik. Kalau di sana di orang-orang muslim ada keuntungan materi, gabung sana.
Ketika kemudian enggak, gabung sini, orang munafik. Makanya ketika zaman Rasul, ketika umat Islam menang perang, orang munafik langsung merapat. Wah, kita bersama kalian, kita bersama kalian. Tapi ketika kemudian umat Islam dalam kekalahan, mereka, wah kita enggak bersama kalian, kayak gitu. Itu orang munafik. Jadi orang munafik itu tidak punya prinsip yang diperjuangkan. Orang munafik akan bergabung di mana saja yang mendapatkan keuntungan. Makanya bapak-bapak, pelajaran yang berharga dari pelajaran pada pagi hari ini, kita sebagai muslim punya prinsip yang harus kita perjuangkan, dan kita bergabung tetap bersama umat, kita bersama umat Islam, kesetiaan kita bersama Islam dan umat Islam, kan gitu kan. Tetap kita menghormati keberagaman di negeri ini, tapi tetap kita tidak suka dengan orang-orang yang pura-pura masuk Islam sementara menggembosi umat Islam. Waktunya sudah habis, sudah jam 6:10, mudah-mudahan manfaat. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan. Ya. Biar waktunya cepat, nggak usah pakai mic. Ya. Ya, siapa yang bertanya? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Karena sebelum kita kemerdekaan juga para umat ini yang berjuang bersungguh-sungguh menghadapi kaum Salibiyun dari Portugis, Spanyol, dan disusul oleh Belanda sama Inggris ke Indonesia. Dan itu ya sebagian besar dari umat itu ada yang berpihak kepada penjajah, orang kafir. Nah, setelah merdeka juga sebenarnya di konstitusi itu juga sudah diperjuangkan oleh umat itu untuk menegakkan syariat Islam itu. Tapi di tengah jalan pada detik-detik terakhir ada yang mengatakan bahwa yang di wilayah timur itu akan memisahkan diri. Itu pun sebenarnya informasi nggak jelas, sehingga ada rayuan ke yang teguh di konstitusi itu, konstituante itu yang untuk mempertahankan tuh. Dan dalam satu literasi dia katakan bahwa Soekarno itu menjanjikan setelah 6 bulan itu akan dibahas lagi untuk syariat itu. Nah, ini sebenarnya para ilmuwan, para akademisi itu banyak Indonesia sebenarnya bisa memperjuangkan ini gitu. Sepertinya perjuangan umat ini belum tuntas gitu. Dan ini tanggung jawab kita. Kita nggak ingin seperti Yahudi. Kita tahu semua apa yang Allah perintahkan, tapi kita tidak melaksanakan. Ini kita dalam keadaan kondisi yang titik kritis gitu. Dan sebagai umat yang di bawah kan ngikutin para ahli-ahli gitu, para ilmuwan terpakar di bidang ini gitu. Nah, bagaimana menurut pendapat Ustadz dalam hal ini, apa yang harus kita langkah-langkah ke depan yang harus tetap berjuangkan seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Bapak ini luar biasa Bapak. Ya, ada kalimat menarik dari yang disampaikan oleh Bapak. Pak Haji siapa Pak? Ya, kalimat menarik itu adalah bahwa perjuangan itu belum tuntas. Kalimat menarik sebenarnya. Dan memang tidak akan pernah tuntas, tidak akan pernah berakhir perjuangan itu. Selagi masih ada kehidupan, maka akan terus ada pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Selagi masih ada kehidupan, as-sira'u bainal haqqi wal batil madin ila yaumil qiyamah. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan akan berlanjut sampai hari kiamat. Kebatilan akan terus berjuang, dan kebatilan itu ada pejuangnya loh Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kebatilan itu ada pejuangnya, kebatilan itu ada pendananya, ada yang membackup dananya. Kebatilan juga mereka sabar memperjuangkan kebatilan. Lalu kalau kebatilan itu ada pejuangnya, maka kebenaran mesti harus ada pejuangnya. Kalau kebatilan didanai oleh ada yang pendananya, maka kebenaran juga harus ada pendananya. Maka bapak-bapak ya harus silakan pilih, bergabung di garis terdepan untuk berjuang bersama para ilmuwan, para ulama, para dai, atau memang backup dana gitu kan, berjuang.
Makanya kita sebagai umat Islam harus punya arti di dalam perjuangan agama dan bangsa ini dengan apapun yang kita miliki. Nggak pernah berakhir perjuangan. Itu diantaranya ya, kalimat menarik itu tadi disampaikan. Maka oleh karena itu pengajian ini dalam rangka memberikan pencerahan, menyatukan persepsi, menyatukan langkah bahwa kita tetap harus berjalan dan harus memperjuangkan. Dan pengajian itu syiar. Ketika syiar agama itu hidup di mana-mana, maka kemunafikan akan terancam. Kalau kemunafikan lihat kayak gini itu kan nggak suka kan? Orang munafik nggak suka lihat umat ngumpul mengkaji, nggak suka. Maka terus aja gitu kan. Di antaranya adalah mensiarkan agama, membangun kekuatan agama. Karena agama ini, Islam ini ketika dimunculkan itu bukan mengancam negara, malah membangun negara. Ini yang harus dipastikan. Gitu kan? Karena Islam itu ketika lahir dan hadir memberikan maslahat buat bangsa dan negara. Jazakumullah khairan Bapak, bagus sekali itu ya yang disampaikan, dan memang kita harus terus ajarin anak-anak kita, generasi kita, jangan sampai di tingkat kita semangat, di anak-anak kita tidak lagi cinta kepada agamanya. Itu bahaya. Ya, wariskan kebaikan kita kepada anak-anak kita dan wariskan keislaman kita kepada anak-anak kita sehingga kita dan keturunan kita selamat dari kemunafikan. Wallahu a'lam bishawab, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.